Kembali lagi di kisah Abu Nawas, jangan lupa subscribe dan like dengan penuh kisah menariknya. Pada suatu pagi yang cerah namun terasa berat oleh kesibukan istana, Baghdad kembali dipenuhi hiruk-pikuk para pejabat yang datang silih berganti menghadap Khalifah Harun ar-Rasyid. Aula istana yang luas itu dipenuhi suara langkah kaki, bisikan rahasia, dan aroma wewangian mahal yang biasa digunakan para bangsawan. Di tengah keramaian itu, satu sosok tampak paling mencolok, Perdana Menteri Kerajaan, seorang lelaki yang terkenal bukan karena kebijaksanaannya, melainkan karena keyakinannya yang berlebihan terhadap kecerdasannya sendiri. Setiap kali ia berjalan, dagunya terangkat, dadanya membusung, dan wajahnya memancarkan keyakinan bahwa seluruh kerajaan tidak akan berjalan tanpa pikirannya. Pada hari itu, Perdana Menteri kembali berdiri di hadapan Khalifah untuk menyampaikan laporan. Namun laporan itu lebih menyerupai pidato panjang yang dipenuhi pujian terhadap dirinya sendiri. Ia berbicara tentang strategi ekonomi, tata kelola pemerintahan, dan rencana besar masa depan kerajaan. Semua disampaikan dengan bahasa rumit yang membuat sebagian besar pejabat hanya mengangguk tanpa memahami maksudnya. Ia menggunakan istilah-istilah yang terdengar cerdas, seolah semakin sulit dipahami, semakin tinggi pula nilainya. Khalifah mendengarkan dengan sabar, meskipun sorot matanya sesekali menunjukkan kebosanan yang tertahan. Di sudut aula, Abu Nawas duduk bersila dengan sikap santai, seakan-akan istana bukan tempat resmi, melainkan beranda rumahnya sendiri. Ia mendengarkan pidato itu dengan wajah datar, sesekali tersenyum kecil, seolah menemukan hiburan dalam setiap kalimat yang terlalu panjang. Baginya, pidato Perdana Menteri bukanlah laporan, melainkan pertunjukan kesombongan yang dibungkus kecerdasan palsu. Abu Nawas tahu, orang yang terlalu sibuk menjelaskan betapa pintarnya dirinya, biasanya lupa untuk benar-benar memikirkan orang lain. Ketika pidato itu akhirnya berhenti, suasana aula mendadak sunyi. Khalifah menghela napas pelan, lalu mengalihkan pandangan kepada Abu Nawas. Dengan suara tenang namun penuh makna, Khalifah bertanya apa pendapatnya tentang semua yang baru saja disampaikan. Abu Nawas bangkit berdiri perlahan, membersihkan debu imajiner di jubahnya, lalu menunduk hormat. Ia mengatakan bahwa ia sangat terkesan dengan kemampuan Perdana Menteri berbicara tanpa kehabisan kata, dan bahwa kemampuan tersebut tentu membutuhkan latihan bertahun-tahun. Beberapa pejabat langsung menunduk, menahan tawa yang hampir keluar. Perdana Menteri mendengar ucapan itu sebagai pujian, tetapi ada sesuatu dalam nada Abu Nawas yang membuatnya tidak nyaman. Ia merasa seolah-olah dirinya sedang ditertawakan tanpa tahu di mana letak kelucuannya. Dengan nada menantang, ia berkata bahwa jika Abu Nawas merasa memiliki pandangan yang lebih baik, maka seharusnya ia berani menunjukkannya di hadapan Khalifah. Tantangan itu diucapkan dengan penuh keyakinan, seolah ia yakin Abu Nawas tidak akan mampu menandinginya. Abu Nawas justru mengangguk santai. Ia berkata bahwa ia tidak tertarik beradu panjang kata, karena kebenaran seringkali sederhana. Ia hanya ingin mengajukan satu pertanyaan kecil. Dengan nada ringan, ia bertanya kepada Perdana Menteri mana yang lebih berat, satu karung emas atau satu karung kebodohan. Pertanyaan itu terdengar sederhana, bahkan konyol. Perdana Menteri tertawa dan menjawab cepat bahwa tentu saja emas lebih berat.
Baginya, itu pertanyaan yang terlalu mudah untuk orang sepintar dirinya. Abu Nawas tersenyum, lalu berkata bahwa kebodohan memang tidak terasa berat di tangan, tetapi sangat memberatkan kehidupan orang-orang yang harus menanggung akibatnya. Kalimat itu melayang di udara aula seperti anak panah yang tak terlihat. Beberapa pejabat saling pandang, sementara khalifah menegakkan tubuhnya, tertarik pada arah pembicaraan yang semakin tajam namun tetap dibalut kelucuan. Merasa mulai terpojok, Perdana Menteri menuduh Abu Nawas hanya pandai bermain kata-kata dan tidak memahami kompleksitas pemerintahan. Abu Nawas menjawab dengan tenang bahwa kata-kata adalah alat, dan seperti pisau, alat itu bisa digunakan untuk memasak atau melukai. Ia menambahkan bahwa kebijakan yang baik tidak memerlukan pidato panjang untuk dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Melihat perdebatan itu semakin menarik, Khalifah memutuskan memberi pelajaran dengan cara yang halus. Ia memerintahkan seorang pelayan membawa sebuah kotak kayu tua yang tertutup rapat. Kotak itu tampak biasa saja, tidak berhias, dan tidak menunjukkan apapun tentang isinya. Khalifah berkata bahwa siapapun yang paling bijak seharusnya mampu menjelaskan isi kotak itu tanpa membukanya. Perdana Menteri maju dengan penuh percaya diri. Ia mengamati kotak itu lama sekali, lalu mulai menjelaskan teorinya dengan sangat panjang. Ia berbicara tentang kemungkinan isi berdasarkan ukuran, berat, dan bahan kayu yang digunakan. Setelah pidato kecil yang nyaris sepanjang laporan sebelumnya, ia menyimpulkan bahwa kotak itu pasti berisi sesuatu yang berharga, mungkin emas atau dokumen penting kerajaan. Ketika giliran Abu Nawas, ia tidak berbicara panjang. Ia hanya mengangkat kotak itu sebentar, menggoyangnya perlahan, lalu meletakkannya kembali. Ia berkata bahwa isi kotak itu adalah sesuatu yang sering disalahartikan manusia, benda yang tidak bernilai tinggi, tetapi menjadi penting karena orang terlalu sibuk menebak-nebaknya. Khalifah tersenyum mendengar jawaban itu dan memerintahkan kotak dibuka. Saat tutup kotak terangkat, seluruh aula melihat bahwa isinya hanyalah sebuah batu biasa. Suasana hening sejenak, lalu terdengar tawa kecil yang cepat menyebar. Wajah Perdana Menteri memerah, sementara Abu Nawas tetap berdiri dengan senyum tipis. Ia menjelaskan bahwa batu bisa disangka emas jika manusia lebih percaya pada dugaan daripada kenyataan, sama seperti kebijakan yang terdengar hebat dalam pidato tetapi terasa berat di pundak rakyat. Khalifah tertawa lepas dan mengatakan bahwa hari itu ia belajar bahwa kebijaksanaan tidak selalu datang dari orang yang paling banyak bicara. Ia menatap Perdana Menteri dengan pandangan penuh arti, lalu menatap Abu Nawas dengan rasa hormat. Perdana Menteri tidak berkata apa-apa lagi, karena setiap kata terasa hanya akan memperdalam rasa malunya. Sejak kejadian itu, suasana sidang istana berubah. Perdana Menteri mulai berbicara lebih singkat, lebih berhati-hati, dan tidak lagi berani memamerkan kecerdasannya secara berlebihan. Bukan karena ia sepenuhnya berubah, melainkan karena ia tahu bahwa satu kalimat Abu Nawas bisa mengubah pidato panjangnya menjadi bahan tertawaan. Abu Nawas sendiri kembali menjalani hidupnya dengan sederhana. Ia berjalan di pasar, bercengkerama dengan rakyat kecil, dan tertawa bersama anak-anak. Baginya, kepintaran sejati adalah membuat orang lain merasa ringan, bukan membuat mereka merasa kecil. Dan kisah tentang Perdana Menteri yang merasa paling pintar itu pun menjadi cerita yang diceritakan dari mulut ke mulut,
bukan sebagai ejekan semata, melainkan sebagai pengingat bahwa kesombongan sering kali runtuh oleh kelucuan yang jujur. Abu Nawas dan pengemis yang kedinginan dalam kolam. Ada seorang saudagar di Baghdad yang mempunyai sebuah kolam yang airnya terkenal sangat dingin. Konon tidak seorang pun yang tahan berendam di dalamnya berlama-lama, apalagi hingga separuh malam. Siapa yang berani berendam semalam di kolamku, aku beri hadiah 10 dirham, kata saudagar itu. Ajakan tersebut mengundang banyak orang untuk mencobanya, namun tidak ada yang tahan semalam, paling lama hanya mampu sampai sepertiga malam. Pada suatu hari datang seorang pengemis kepadanya. Maukah kamu berendam di dalam kolamku ini semalam? Jika kamu tahan aku beri hadiah 10 dirham, kata si saudagar. Baiklah akan ku coba, jawab si pengemis. Kemudian dicelupkannya kedua tangan dan kakinya ke dalam kolam. Memang air kolam itu dingin sekali. Boleh juga, katanya kemudian. Kalau begitu nanti malam kamu bisa berendam di situ, kata si saudagar. Menanti datangnya malam si pengemis pulang dulu ingin memberitahu anak istrinya mengenai rencana berendam di kolam itu. Istriku, kata si pengemis sesampainya di rumah, bagaimana pendapatmu bila aku berendam semalam di kolam saudagar itu untuk mendapat uang 10 dirham? Kalau kamu setuju aku akan mencobanya. Setuju, jawab si istri, moga-moga Tuhan menguatkan badanmu. Kemudian pengemis itu kembali ke rumah saudagar. Nanti malam jam 8 kamu boleh masuk ke kolamku dan boleh keluar jam 6 pagi, kata si saudagar. Jika tahan akan ku bayar upahmu. Setelah sampai waktunya masuklah si pengemis ke dalam kolam. Hampir tengah malam ia kedinginan sampai tidak tahan lagi dan ingin keluar. Tetapi karena mengharap uang upah 10 dirham, ditahannya maksud itu sekuat tenaga. Lah kemudian berdoa kepada Tuhan agar airnya tidak terlalu dingin lagi. Ternyata doanya dikabulkan. Ia tidak merasa kedinginan lagi. Kira-kira jam 2 pagi anaknya datang menyusul. Lah khawatir jangan-jangan bapaknya mati kedinginan. Hatinya sangat gembira ketika dilihat bapaknya masih hidup. Kemudian ia menfalakan api di tepi kolam dan menunggu sampai pagi. Siang harinya pengemis itu bangkit dari kolam dan buru-buru menemui si saudagar untuk minta upahnya. Namun saudagar itu menolak membayar. Aku tidak mau membayar, karena anakmu membuat api di tepi kolam, kamu pasti tidak kedinginan. Namun si pengemis tidak mau kalah, panas api itu tidak sampai ke badan saya. Selain apinya jauh, saya kan berendam di air, masak api bisa masuk ke dalam air. Aku tetap tidak mau membayar upahmu, kata saudagar itu ngotot. Sekarang terserah kamu, mau melapor atau berkelahi denganku, aku tunggu. Dengan perasaan gondok pengemis itu pulang ke rumah, sudah kedinginan setengah mati, tidak dapat uang lagi, pikirnya, lah kemudian mengadukan penipuan itu kepada seorang hakim. Boro-boro pengaduannya didengar, hakim itu malahan membenarkan sikap sang saudagar. Lantas ia berusaha menemui orang-orang besar lainnya untuk diajak bicara, namun ia tetap disalahkan juga. Kemana lagi aku akan mengadukan nasibku ini, kata si pengemis dengan nada putus asa. Ya Allah, Engkau jugalah yang tahu nasib hambamu ini, mudah-mudahan tiap-tiap orang yang benar Engkau menangkan. Doanya dalam hati. La pun berjalan mengikuti langkah kakinya dengan perasaan yang semakin dongkol. Dengan takdir Allah, ia bertemu dengan Abu Nawas di sudut jalan. Hai, hamba Allah, tanya Abu Nawas, ketika melihat pengemis itu tampak sangat sedih. Mengapa Anda kelihatan murung sekali?
Padahal udara sedemikian cerah, memang benar hamba sedang dirundung malang, kata si pengemis. Lantas diceritakan musibah yang menimpa si pengemis sambil mengadukan nasibnya. Jangan sedih lagi, kata Abu Nawas ringan. Insya Allah, aku dapat membantu menyelesaikan masalahmu. Besok datanglah ke rumahku dan lihatlah caraku. Niscaya kamu menang dengan izin Allah. Terima kasih banyak, Anda bersedia menolongku, kata si pengemis. Lantas keduanya berpisah. Abu Nawas tidak pulang ke rumah, melainkan menghadap Baginda Sultan di istana. Apa kabar, hai Abu Nawas? Sapa Baginda Sultan begitu melihat batang hidung Abu Nawas. Ada masalah apa gerangan hari ini? Kabar baik, ya Tuanku Syah Alam, jawab Abu Nawas. Jika tidak keberatan Patik, silahkan Baginda datang ke rumah Patik. Sebab Patik punya hajat. Kapan aku mesti datang ke rumahmu? Tanya Baginda Sultan. Hari Senin jam 7 pagi, Tuanku, jawab Abu Nawas. Baiklah, kata Sultan, aku pasti datang ke rumahmu. Begitu keluar dari istana, Abu Nawas langsung ke rumah saudagar yang punya kolam. Kemudian ke rumah Tuan Hakim dan pembesar-pembesar lainnya yang pernah dihubungi oleh si pengemis. Kepada mereka Abu Nawas menyampaikan undangan untuk datang ke rumahnya Senin depan, hari Senin yang ditunggu. Sejak jam 7 pagi rumah Abu Nawas telah penuh dengan tamu yang diundang, termasuk Baginda Sultan. Mereka duduk di permadani yang sebelumnya telah digelar oleh tuan rumah sesuai dengan pangkat dan kedudukan masing-masing. Setelah semuanya terkumpul, Abu Nawas mohon izin kepada Sultan untuk pergi ke belakang rumah. Ia kemudian menggantung sebuah periuk besar pada sebuah pohon, menjerangnya, menaruh di atas api. Tunggu punya tunggu, Abu Nawas tidak tampak batang hidungnya. Maka Sultan pun memanggil Abu Nawas. Kemana gerangan si Abu Nawas? Sudah masakkah nasinya atau belum? Gerutu Sultan. Rupanya gerutuan Sultan didengar oleh Abu Nawas. Ia pun menjawab, tunggulah sebentar lagi, Tuanku Syah Alam. Baginda pun diam, dan duduk kembali. Namun ketika matahari telah sampai ke ubun-ubun, ternyata Abu Nawas tak juga muncul di hadapan para tamu. Perut Baginda yang buncit itu telah keroncongan. Hai Abu Nawas, bagaimana dengan masakanmu itu? Aku sudah lapar, kata Baginda. Sebentar lagi, ya Syah Alam, sahut tuan rumah. Baginda masih sabar. Ia kemudian duduk kembali. Tetapi ketika waktu zuhur sudah hampir habis tak juga ada hidangan yang keluar. Baginda tak sabar lagi. Ia pun menyusul Abu Nawas di bagian belakang rumah, diikuti tamu-tamu lainnya. Mereka mau tahu apa sesungguhnya yang dikerjakan tuan rumah. Ternyata Abu Nawas sedang mengipas-ngipas api di tungkunya. Hai Abu Nawas, mengapa kamu membuat api di bawah pohon seperti itu? Tanya Baginda Sultan. Abu Nawas pun bangkit, demi mendengar pernyataan Baginda. Ya Tuanku Syah Alam, hamba sedang memasak nasi, sebentar lagi juga masak, jawabnya. Menanak nasi? Tanya Baginda. Mana periuknya? Ada, Tuanku, jawab Abu Nawas sambil mengangkat mukanya ke atas. Ada? Tanya Baginda keheranan. Mana? Iya. Mendongakkan mukanya ke atas mengikuti gerak Abu Nawas, tampak di atas sana sebuah periuk besar bergantung jauh dari tanah. Hai, Abu Nawas, sudah gilakah kamu? Tanya Sultan. Memasak nasi bukan begitu caranya, periuk di atas pohon, apinya di bawah. Kamu tunggu 10 hari pun beras itu tidak bakalan jadi nasi. Begini, Baginda, Abu Nawas berusaha menjelaskan perbuatannya. Ada seorang pengemis berjanji dengan seorang saudagar,
pengemis itu disuruh berendam dalam kolam yang airnya sangat dingin dan akan diupah 10 dirham jika mampu bertahan 1 malam. Si pengemis setuju karena mengharap upah 10 dirham dan berhasil melaksanakan janjinya. Tapi si saudagar tidak mau membayar, dengan alasan anak si pengemis membuat api di pinggir kolam. Lalu semuanya diceritakan kepada Sultan lengkap dengan sikap Tuan Hakim dan para pembesar yang membenarkan sikap si saudagar. Itulah sebabnya Patik berbuat seperti ini. Boro-boro nasi itu akan matang, kata Sultan, airnya saja tidak bakal panas, karena apinya terlalu jauh. Demikian pula halnya si pengemis, kata Abu Nawas lagi, lah di dalam air dan anaknya membuat api di tanah jauh dari pinggir kolam. Tetapi saudagar itu mengatakan bahwa si pengemis tidak berendam di air karena ada api di pinggir kolam, sehingga air kolam jadi hangat. Saudagar itu pucat mukanya. Ia tidak dapat membantah kata-kata Abu Nawas. Begitu pula para pembesar itu, karena memang demikian halnya. Sekarang aku ambil keputusan begini, kata Sultan. Saudagar itu harus membayar si pengemis 100 dirham dan dihukum selama 1 bulan karena telah berbuat salah kepada orang miskin. Hakim dan orang-orang pembesar dihukum 4 hari karena berbuat tidak adil dan menyalahkan orang yang benar. Saat itu juga si pengemis memperoleh uangnya dari si saudagar. Setelah menyampaikan hormat kepada Sultan dan memberi salam kepada Abu Nawas, ia pun pulang dengan riangnya. Sultan kemudian memerintah menterinya untuk memenjarakan saudagar dan para pembesar sebelum akhirnya kembali ke istana dalam keadaan lapar dan dahaga. Akan halnya Abu Nawas, ia pun sebenarnya perutnya keroncongan dan kehausan. Abu Nawas dan pejabat yang ingkar janji. Pada suatu hari di negeri Baghdad yang makmur dan penuh warna, kabar besar berhembus di antara rakyat kecil bahwa seorang pejabat kerajaan yang terkenal dengan lidah manisnya telah berjanji akan membuka lowongan pekerjaan besar-besaran untuk warga miskin. Janji itu seperti cahaya harapan di tengah kehidupan rakyat yang mulai sulit karena musim kemarau panjang membuat hasil panen menurun, dagangan sepi, dan banyak kepala keluarga tak punya pekerjaan tetap. Ketika berita itu terdengar di pasar Baghdad, semua orang menaruh harapan besar, bahkan sebagian rakyat berdoa di masjid agar janji itu benar-benar terlaksana. Di antara kerumunan orang yang mendengar kabar itu berdirilah Abu Nawas, yang terkenal dengan kecerdikan dan kelucuannya, lah tersenyum sambil mengelus janggutnya yang tipis seraya bergumam, kalau pejabat berjanji, aku harus siap-siap tertawa atau bersedih, sebab kadang janji mereka lebih cepat hilang dari embun pagi yang tersapu matahari. Ucapan itu membuat beberapa orang di sekitarnya tertawa kecil, tapi Abu Nawas melangkah santai ke arah istana. Niatnya sederhana, ingin melihat apakah janji itu sungguh-sungguh atau hanya angin kosong yang ditiupkan untuk menyenangkan hati rakyat. Sesampainya di depan istana, ia melihat ratusan rakyat sudah berdiri mengantre dengan berbagai ekspresi. Ada yang membawa surat lamaran di kertas lusuh, ada yang menulis di daun pisang, bahkan ada yang hanya membawa doa dan harapan. Suasana ramai itu membuat hati Abu Nawas tergerak, lah merasa harus ikut memastikan keadilan ditegakkan. Tak lama kemudian seorang petugas istana yang berpakaian rapi keluar dengan wajah angkuh membawa gulungan pengumuman besar. Dengan suara lantang ia berkata bahwa lowongan pekerjaan untuk rakyat miskin telah resmi dibuka. Namun di balik kabar bahagia itu ternyata terselip syarat-syarat yang membuat semua orang terkejut. Isi pengumuman berbunyi, bagi rakyat miskin yang ingin bekerja di bawah proyek kerajaan diwajibkan memiliki kuda sendiri untuk berangkat kerja, harus berpakaian rapi dan harum,
serta mampu membaca, menulis, dan berhitung dengan lancar. Seketika suasana yang tadinya riuh berubah hening. Orang-orang saling pandang dengan wajah bingung, sebagian tertawa pahit, sebagian lagi menunduk kecewa. Mereka tahu syarat itu mustahil dipenuhi. Bagaimana mungkin orang miskin memiliki kuda, pakaian harum, dan pendidikan tinggi? Lalu Abu Nawas melangkah maju ke depan barisan dan berkata lantang, "Wahai tuan pejabat yang terhormat, kalau semua rakyat miskin memenuhi syarat itu, maka mereka tidak perlu lagi mencari pekerjaan, karena sudah kaya." Rakyat pun meledak tertawa, bahkan sebagian petugas istana tak kuasa menahan senyum. Namun wajah pejabat yang mendengar berita itu memerah menahan malu dan marah. Keesokan harinya, Abu Nawas dipanggil menghadap ke ruang pejabat tersebut. Di dalam ruangan yang megah dan penuh wangi dupa, pejabat itu duduk di kursi besar dengan pakaian mewah dan cincin berkilauan di jarinya. Begitu Abu Nawas masuk, pejabat itu berkata dengan nada tinggi, "Abu Nawas, aku dengar kau memperolok pengumuman resmi kerajaan di depan rakyat. Apa maksudmu?" Abu Nawas menundukkan kepala sedikit lalu berkata dengan tenang, "Tuan, aku tidak memperolok. Aku hanya bingung, sebab yang Tuan janjikan adalah pekerjaan untuk rakyat miskin, namun syaratnya seperti untuk para bangsawan." Pejabat itu mengerutkan kening, "Itu untuk menjaga wibawa kerajaan," katanya ketus. "Tidak pantas orang berpakaian compang camping bekerja di bawah nama kerajaan." Abu Nawas pun tersenyum halus dan berkata, "Kalau begitu, berarti pekerjaan itu bukan untuk rakyat miskin, melainkan untuk orang yang sudah kaya. Padahal yang butuh pekerjaan justru mereka yang miskin, bukan mereka yang sudah hidup mewah." Kalimat itu membuat pejabat itu terdiam sejenak. Namun egonya membuatnya menolak kalah. "Kau ini memang pandai bicara, Abu Nawas, tapi tidak semua rakyat miskin pantas bekerja di proyek kerajaan," ujar pejabat dengan nada meremehkan. "Kalau begitu," jawab Abu Nawas tegas namun sopan, "izinkan aku menjelaskan mengapa mereka pantas. Rakyat miskin adalah tenaga paling kuat di negeri ini. Mereka bekerja tanpa pamrih, mereka tahan lapar dan tetap tersenyum. Sementara orang kaya seringkali baru berkeringat sedikit sudah mengeluh pegal. Maka bukankah lebih bijak kalau pekerjaan diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan dan mampu bekerja keras?" Rakyat yang mendengar dari luar ruangan bersorak gembira. Mereka merasa suara mereka diwakilkan oleh keberanian Abu Nawas. Pejabat itu semakin tidak senang, namun ia mencoba menahan diri. "Baiklah, Abu Nawas," katanya, "kalau kau pandai bicara, aku akan memberimu satu ujian. Jika kau berhasil menjawabnya, aku akan membuka lowongan untuk rakyat miskin. Tetapi jika kau gagal, kau harus membersihkan halaman istana selama seminggu." Abu Nawas tersenyum tenang dan berkata, "Baik, Tuan. Tapi kalau saya menang, Tuan harus menepati janji dan meminta maaf kepada rakyat di depan umum." Pejabat itu mengangguk setuju lalu berkata, "Baik, pertanyaannya sederhana. Jika kau memiliki satu perahu dan di dalamnya ada 5 orang, seorang pejabat, seorang miskin, seorang pedagang, seorang raja, dan seekor kucing, tapi perahu itu hanya dapat menampung 4 orang agar tidak tenggelam, siapa yang harus turun dari perahu?" Abu Nawas tersenyum penuh arti lalu berkata, "Tentu yang harus turun adalah pejabat itu sendiri." Pejabat itu langsung berteriak, "Apa? Mengapa harus aku?" Abu Nawas menjawab santai, "Karena pejabat biasanya hanya pandai berjanji dan tidak membantu mendayung perahu. Mereka membuat perahu berat dengan kata-katanya, bukan dengan tindakannya." Rakyat yang mendengar di luar istana kembali tertawa terbahak-bahak, sementara wajah pejabat memerah seperti cabai matang menahan malu,
lah berusaha mencari alasan untuk membalik keadaan. Baiklah, kali ini kau menang dengan lidahmu yang tajam, tapi aku punya pertanyaan kedua. Kau bilang rakyat miskin berhak mendapatkan pekerjaan. Tapi bagaimana jika semua rakyat miskin datang melamar sekaligus? Siapa yang harus dipilih? Abu Nawas berpikir sejenak lalu menjawab dengan bijak, pilihlah mereka yang paling rajin, paling jujur, dan paling sabar. Bukan yang paling harum pakaiannya atau paling indah penampilannya. Sebab keharuman sejati tidak datang dari minyak wangi, tapi dari keringat kejujuran. Kata-kata itu menusuk hati pejabat yang mendengarnya. Dalam hati kecilnya ia tahu Abu Nawas benar, namun gengsi membuatnya diam 1000 bahasa. Hari itu berlalu, dan tak lama kemudian rakyat Baghdad dikejutkan dengan pengumuman baru. Kali ini syaratnya berbeda. Petugas istana membaca pengumuman dengan suara lantang, diumumkan. Lowongan kerja untuk rakyat miskin dibuka kembali. Tidak perlu kuda, tidak perlu pakaian mahal, asal mau bekerja keras dan jujur. Rakyat pun bersorak gembira. Mereka berbondong-bondong datang membawa harapan baru. Berkat kecerdikan dan keberanian Abu Nawas, keadilan mulai terasa kembali. Beberapa hari kemudian pejabat itu diam-diam memanggil Abu Nawas ke kediamannya pada malam hari, lah menatap Abu Nawas dengan pandangan heran dan berkata lirih, "Wahai Abu Nawas, jujurlah padaku, apa yang membuatmu berani melawan pejabat di depan rakyat?" Abu Nawas menjawab lembut, "Tuan, karena jika rakyat diam, maka ketidakadilan akan terus tumbuh. Jika kebenaran disembunyikan, maka kezaliman akan menjadi biasa. Aku tidak melawan Tuan, aku hanya membela apa yang seharusnya Tuan jaga, yaitu janji kepada rakyat." Pejabat itu terdiam lama, matanya menunduk. Dalam hatinya ia sadar bahwa selama ini ia sibuk menjaga kehormatan diri tapi lupa menjaga kepercayaan rakyat. Akhirnya ia berkata pelan, "Abu Nawas, aku berterima kasih. Kata-katamu telah membuka mataku. Mulai hari ini aku akan menepati janjiku." Mendengar itu, Abu Nawas tersenyum sambil berkata, "Janji yang ditepati bukan hanya menenangkan rakyat, tapi juga menyelamatkan nama baik Tuan sendiri." Beberapa minggu kemudian proyek kerajaan benar-benar berjalan. Rakyat miskin bekerja dengan semangat dan gembira. Mereka merasa dihargai dan diberi kesempatan untuk memperbaiki hidup. Sedangkan pejabat itu perlahan berubah menjadi sosok yang lebih rendah hati. Setiap kali ia melihat Abu Nawas lewat di pasar, ia tersenyum malu tapi tulus. Abu Nawas hanya membalas dengan salam dan canda ringan, "Tuan, jangan lupa kalau janji adalah utang, dan utang harus dibayar," katanya sambil tertawa. Hari-hari di Baghdad pun kembali ramai dan penuh kehidupan. Kisah keberanian Abu Nawas pun menyebar ke seluruh negeri. Banyak orang bercerita tentang bagaimana satu lidah bisa mengubah kebijakan kerajaan dan betapa satu kebenaran bisa mengalahkan kesombongan. Suatu hari, seorang pemuda datang kepada Abu Nawas dan bertanya, "Wahai guru yang bijak, apa rahasia Tuan sehingga selalu bisa menundukkan orang besar dengan kata-kata kecil?" Abu Nawas menjawab sambil tersenyum, "Karena aku tidak berbicara untuk diriku sendiri. Aku berbicara untuk mereka yang tak didengar. Kejujuran, meski sederhana, lebih kuat dari 1000 tipu daya." Pemuda itu menunduk kagum, lalu ia berkata, "Tuan, semoga Allah membalas kebaikanmu." Abu Nawas hanya menjawab, "Balasan terbaik adalah ketika keadilan tegak. Itu sudah cukup bagiku." Demikianlah kisah tentang Abu Nawas dan pejabat yang berdebat soal lowongan pekerjaan. Kisah yang bukan sekadar tawa, tapi juga pelajaran tentang makna tanggung jawab dan kejujuran. Bahwa jabatan bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk melayani.
Janji kepada rakyat bukan kata manis di bibir, melainkan amanah di pundak yang berat. Dari Abu Nawas kita belajar bahwa keberanian berbicara benar adalah cahaya di tengah kegelapan kekuasaan, dan setiap lidah yang jujur akan selalu lebih tajam dari pedang kebohongan. Sebab kebenaran tidak butuh pakaian mewah, ia hanya butuh hati yang bersih dan niat yang tulus. Maka ketika kita melihat orang berkuasa lupa diri, jangan takut untuk mengingatkan, sebab mungkin Allah menitipkan keberanian itu pada lidah-lidah kecil seperti Abu Nawas, yang dengan senyum dan kecerdikannya mampu mengguncang singgasana kebohongan. Dan begitulah Baghdad kembali damai, karena satu orang yang berani berkata benar, satu orang yang berani menegakkan janji, dan satu orang yang tahu bahwa keadilan sejati tidak pernah lahir dari kekuasaan, melainkan dari hati yang tulus membela kebenaran. Pekerja negeri tetangga, Abu Nawas sangat tidak setuju dengan kebijakan Baginda Raja yang mempermudah masuknya pekerja dari negeri tetangga. Untuk menyatakan langsung ketidaksetujuannya itu tidak mungkin karena salah-salah bicara dia bisa kena rajam. Maka dicarilah akal oleh Abu Nawas agar Baginda Raja tidak marah. Abu Nawas menghadap dan memberikan laporan kepada Baginda Raja. Abu Nawas, wahai Baginda Raja yang saya muliakan. Tempo hari saya berkeliling ke ujung-ujung negeri kerajaan ini. Seminggu lamanya saya menyaksikan hal yang sangat berbeda. Ada benda ajaib yang menurut saya belum pernah Baginda Raja lihat seumur hidup. Baginda Raja, benda apakah gerangan yang kau lihat itu wahai Abu Nawas? Abu Nawas, sebaiknya Baginda Raja lihat sendiri. Sebab kalau saya ceritakan sekarang, Baginda Raja tidak akan percaya. Baginda Raja, baiklah kalau begitu. Ayo kita ke sana sekarang. Abu Nawas, begini Baginda Raja. Abu Nawas tak melanjutkan kalimatnya. Baginda Raja, ada apa wahai Abu Nawas? Abu Nawas, kalau Baginda Raja tetap berpenampilan seperti sekarang, tidak akan mungkin kita bisa melihat benda ajaib itu sebab orang akan mengenali Baginda Raja. Pasti akan ramai orang akan ikut menyaksikan benda tersebut. Baginda Raja, jadi bagaimana sebaiknya penampilanku Abu Nawas? Abu Nawas, perawakan Baginda mirip rakyat negeri tetangga. Mata Baginda Raja agak sipit dan kulit kuning langsat. Menurut hemat hamba, alangkah baiknya Baginda Raja menyamar menjadi warga negeri tetangga, seakan-akan Baginda Raja ke sini sebagai pendatang, sehingga orang tidak akan mengenali Baginda. Tanpa pikir panjang Baginda Raja mengikuti saran Abu Nawas dan langsung mengubah penampilannya seperti warga negeri tetangga. Mungkin lebih tepatnya disebut pekerja negeri tetangga. Kemudian Abu Nawas dan Baginda Raja yang telah menyamar itu pergi ke suatu negeri yang dimaksud. Sebelum sampai di negeri tersebut tiba-tiba Abu Nawas mendadak berhenti. Baginda Raja, ada apa Abu Nawas? Kenapa tiba-tiba berhenti? Abu Nawas, begini Baginda Raja. Kalau hamba ikut dengan Baginda sampai ke desa itu, saya takut penyamaran Baginda akan ketahuan. Jadi sebaiknya Baginda berjalan sendirian memasuki desa itu. Di ujung desa ada sebuah gua yang tidak begitu besar. Pintu gua itu tidak kelihatan karena terletak di balik pohon besar. Agar Baginda Raja mudah mencarinya, pohon itu sudah saya cat dengan warna merah. Nah, di dalam gua itu letak benda ajaib yang saya maksud. Tanpa basa-basi lagi, bergegas Baginda Raja meninggalkan Abu Nawas demi melampiaskan rasa penasaran yang sudah memuncak. Tidak terlalu susah beliau dapat menemukan tanda cat merah seperti yang diceritakan Abu Nawas tadi.
Alangkah girang hatinya karena tidak lama lagi benda ajaib akan berada di tangannya. Namun tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara ribut-ribut. Penduduk kampung, siapakah engkau? Berani-beraninya masuk kampung kami. Baginda Raja, saya hanya pencari kayu. Lah tidak mau penyamarannya diketahui oleh masyarakat sekitar. Penduduk kampung, nah, yang satu ini ternyata bisa berbahasa kita. Ayo kita seret dia menemui teman-temannya yang lain. Spontan Baginda Raja diseret oleh penduduk kampung yang notabene adalah rakyatnya sendiri. Setiba di sebuah bangunan yang mirip dengan gudang, Baginda Raja dilemparkan ke sekerumunan orang yang jumlahnya puluhan. Penduduk kampung, coba kau ceritakan, kenapa kau datang begitu ramai ke negeri kami ini? Baginda Raja sesaat memelototi orang yang ada di hadapannya. Baginda Raja, engkau ini siapa? Orang di dalam gudang, lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pelentesque molesti ligula auge imperdiet auctor. Nam ut telus quis ex dapibus tristique. In consequat volupat tristique. Baginda Raja, bicara apa kau ini? Aku tak mengerti. Penduduk kampung, hei budak sipit, jangan berpura-pura kau di depan kami. Cepat ceritakan maksud kau datang ke negeri kami ini. Merasa dikerjain oleh Abu Nawas, Baginda Raja langsung membuka kedoknya. Baginda Raja, tidak kenalkah kau dengan diriku? Mendadak penduduk kampung terperangah. Setelah Baginda Raja membasuh riasannya, barulah semua warna mengenalinya. Penduduk kampung, ampunkan kami Baginda Raja. Kami tidak tahu bahwa Baginda menyamar. Baginda Raja, lalu kenapa kau mengurung orang-orang aneh ini di gudang? Penduduk kampung, mereka itu pekerja dari negeri tetangga Baginda. Sejak mereka datang ke kampung kami kehilangan pekerjaan. Semua tambang rakyat mereka kuasai sehingga kami hampir semua jadi pengangguran. Baginda Raja terdiam 1000 bahasa. Dia yang semula ingin menghukum Abu Nawas atas kekurangajarannya, sekarang mengurungkannya. Malah dalam hati kecilnya ia berterima kasih. Kalau tidak begini mungkin dirinya tidak akan mengetahui bagaimana sebenarnya keadaan di kampung-kampung yang telah didatangi oleh pekerja dari negeri tetangga. Abu Nawas dan Menteri Penyihir. Baginda Raja sedang dipusingkan dengan keadaan negara yang semakin semrawut. Kian hari hidup rakyatnya kian sengsara. Baginda Raja berencana membuat kebijakan yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana untuk diminta pendapatnya. Baginda Raja, wahai Abu Nawas, aku butuh nasihatmu. Abu Nawas, nasihat yang seperti apa yang Baginda Raja butuhkan dariku? Baginda Raja, begini. Aku ingin membuat hidup rakyatku bahagia. Aku ingin rakyatku sejahtera, namun aku tidak punya ide kebijakan apa yang harus aku dahulukan. Bisakah kau berikan aku nasihat yang jitu agar rakyatku segera keluar dari himpitan kemiskinan? Abu Nawas tidak menjawab permintaan sang raja. Dia hanya bermenung sambil mengangguk-angguk kecil. Baginda Raja, kenapa kau hanya diam wahai Abu Nawas? Abu Nawas, begini Baginda Raja, aku tak ingin menyampaikan langsung nasihat kepadamu, sebab nanti kalau terdengar oleh orang lain akan bocor rahasia ini. Sebaiknya aku tulis saja nasihat dan akan aku kirimkan secarik surat besok hari. Baginda Raja, baiklah Abu Nawas, aku tunggu suratmu besok hari. Sambil berjalan pulang, Abu Nawas berpikir keras kebijakan apa yang harus dia usulkan.
Beruntung Baginda Raja menyetujui usulnya sehingga dia masih bisa berpikir barang sehari. Keesokan harinya Abu Nawas datang ke istana untuk menyerahkan langsung surat yang dia janjikan. Tetapi seorang menteri kerajaan mencegat Abu Nawas. Menteri kerajaan, ada keperluan apa kamu ke istana wahai Abu Nawas? Abu Nawas, saya ingin menyerahkan surat ini kepada Baginda Raja wahai Bapak Menteri. Menteri kerajaan, tinggalkan saja suratmu itu di sini, karena Baginda Raja saat ini sedang tidak mau ditemui. Menteri kerajaan ini berusaha menghalangi niat Abu Nawas untuk menemui Baginda Raja, sebab beredar kabar Abu Nawas ingin memberi nasihat kepada sang raja. Menteri ini sudah terkenal ingin menggulingkan Baginda Raja. Abu Nawas, baiklah Bapak Menteri, saya titipkan surat ini padamu. Abu Nawas tidak dapat mengelak dan dengan berat hati dia tinggalkan surat rahasia itu pada Menteri Kerajaan. Sepeninggal Abu Nawas, menteri tersebut membuka surat rahasia dan membaca isinya. Alangkah senangnya hati Menteri Kerajaan mengetahui isi surat tersebut. Bergegas menteri tersebut menukar isi surat itu dan memberikannya kepada Baginda Raja. Baginda Raja menerima surat dari Abu Nawas melalui menterinya. Setelah dibaca, maka beliau langsung mengikuti nasihat Abu Nawas dengan menaikkan harga BBM. Surat itu menilaskan bahwa dengan menarik subsidi BBM maka pendapatan kerajaan akan bertambah, dan raja bisa memberikan kelebihan uang tersebut untuk kesejahteraan rakyat. Baru sehari kebijakan menaikkan BBM diluncurkan, mendadak terjadi protes di seantero negeri. Rakyat-rakyat turun ke jalan mendemo kebijakan baru Baginda Raja. Alangkah terkejutnya beliau dengan kejadian ini. Tanpa pikir panjang Baginda Raja menemui Abu Nawas di rumahnya. Baginda Raja, apa maksudmu dengan memberi nasihat untuk menaikkan harga BBM wahai Abu Nawas? Kau lihat apa akibatnya sekarang, seluruh rakyatku marah dengan kebijakan ini. Sejenak Abu Nawas berpikir, sebab ia telah dikhianati oleh menteri kerajaan. Abu Nawas, begini Baginda Raja, di kerajaanmu itu sekarang ada penyihir. Kemarin aku memberikan nasihat untuk menggratiskan biaya pendidikan agar rakyatmu bisa pintar. Jika pendidikan gratis, otomatis rakyat akan berbondong-bondong ingin sekolah wahai Baginda Raja. Nah, kerajaan akan maju jika rakyatnya cerdas-cerdas. Baginda Raja, tidak mungkin ada penyihir di istanaku. Kau berbohong Abu Nawas. Abu Nawas, aku tidak berbohong Baginda. Begini saja Baginda, besok saya akan ke istana membawa sepucuk surat lagi. Isi surat itu adalah membuat kartu sehat untuk rakyat. Saya yakin surat itu akan disihir oleh menterimu. Dan saya pastikan Baginda besok tidak akan menerima surat yang berisi kartu sehat untuk rakyat, tetapi surat yang telah disihir yang akan Baginda dapati. Baginda Raja, baiklah kalau begitu Abu Nawas. Tapi ingat jika kau berbohong, terima hukuman yang setimpal, yakni hukum diludahi rakyatku selama seminggu. Gemetaran juga Abu Nawas mendengar ancaman dari Baginda Raja. Keesokan harinya Abu Nawas datang ke istana dengan membawa secarik surat yang berisi kartu sehat untuk rakyat. Seperti tempo hari Abu Nawas kembali dicegat oleh menteri kerajaan. Menteri kerajaan, ada keperluan apa lagi kau ke sini wahai Abu Nawas? Abu Nawas, tempo hari aku salah berikan surat wahai Bapak Menteri, surat yang sebenarnya itu adalah yang ini. Surat kemarin itu berisi tentang kebijakan yang menggratiskan pendidikan.
Nasihat itu akan sangat merugikan kerajaan, sebab jika sebanyak ini rakyat yang ingin sekolah digratiskan, pastilah kerajaan ini akan bangkrut. Makanya aku ingin menukar surat tersebut. Sebab alangkah marahnya Baginda Raja jika menerima nasihat yang salah. Menteri kerajaan, tinggalkan suratmu itu di sini, biar aku yang menyerahkannya kepada Baginda Raja. Abu Nawas meninggalkan surat itu tanpa sepatah kata pun dan ia pun kembali ke rumahnya. Ketika Baginda Raja menerima surat titipan yang diserahkan oleh Menteri Kerajaan, terperanjat ia karena apa yang dikatakan Abu Nawas benar adanya bahwa di kerajaannya memang ada tukang sihir. Baginda Raja, wahai menteriku, apa benar ini surat dari Abu Nawas? Menteri Kerajaan, benar Baginda. Dengan senang hati menteri itu berpikir bahwa sebentar lagi Abu Nawas akan menerima hukuman dari sang raja. Baginda Raja, surat ini berisi kebijakan untuk menggratiskan pendidikan. Lalu surat yang berisi tentang kartu sehat untuk rakyat mana? Kisah Abu Nawas dan Negeri Seribu Aturan Aneh. Pada suatu hari yang cerah di Baghdad, Raja Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istana. Bukan untuk menghukum atau mengetes kecerdikannya, melainkan untuk memberinya tugas diplomatik. Sang raja menerima surat dari sebuah negeri jauh bernama Negeri Seribu Aturan, negeri yang terkenal memiliki kebiasaan dan tradisi sangat aneh namun mereka bangga akan keanehan itu. Raja ingin mengirim seorang utusan yang bisa menyesuaikan diri dengan hal apapun, dan tidak ada orang yang lebih cocok daripada Abu Nawas. Mau tidak mau, Abu Nawas menerima tugas itu. Ia merasa penasaran, tetapi juga sedikit khawatir, karena negeri dengan aturan aneh biasanya memiliki logika yang jauh dari nalar. Perjalanan panjang ditempuh berhari-hari sampai Abu Nawas melewati gerbang kerajaan negeri tersebut. Begitu ia melangkah masuk, ia terkejut melihat sebuah papan besar bertuliskan, siapapun yang masuk harus berjalan mundur sebagai bentuk kesopanan. Para penjaga menatapnya dengan wajah kaku. Abu Nawas menelan ludah, lalu perlahan berjalan mundur memasuki kota. Dalam hati ia tertawa, tapi ia harus menahan ekspresi. Ia tidak tahu aturan apa lagi yang menunggu. Di kota itu, semua orang berperilaku terbalik. Penjual roti memanggil pembeli sambil berteriak, "Silakan jangan beli di sini." Sedangkan pembeli akan menjawab, "Saya tidak akan membeli satu pun." Namun pada akhirnya mereka tetap membeli dan membayar. Abu Nawas merasa kepalanya berputar melihatnya. Ia pergi ke penginapan untuk beristirahat, tetapi pemilik penginapan justru menolaknya sambil berkata, "Aku tidak ingin tamu menginap." Benar saja, setelah negosiasi penuh kemarahan palsu, pemilik akhirnya berkata, "Baik, karena aku sangat tidak mau kau tinggal, maka aku harus memaksamu tinggal 5 malam." Abu Nawas yakin ia sudah berada di tempat yang benar-benar aneh. Keesokan paginya, Abu Nawas diajak menghadap Raja Negeri Seribu Aturan. Raja sangat serius tetapi setiap ucapannya terbalik. Ia berkata, "Aku sangat membencimu karena kemarin tidak datang menemuiku," padahal Abu Nawas baru saja datang ke negeri itu. Para menteri mengangguk seperti itu hal paling normal di dunia. Abu Nawas membalas dengan mengikuti aturan yang ia pelajari dari pengamatan, "Jika begitu, saya pun membenci Anda karena sangat menghormati saya." Raja tersenyum puas, tampaknya jawaban terbalik adalah bentuk kesopanan tertinggi di negeri itu. Hari-hari berlalu, Abu Nawas terus belajar aturan aneh di negeri tersebut.
Jika ingin memuji seseorang, harus menggunakan hinaan. Jika ingin menyapa anak-anak, harus berbuat seolah mengganggu mereka. Bahkan ketika seseorang ingin menunjukkan rasa terima kasih, mereka harus berpura-pura marah besar. Awalnya Abu Nawas kesulitan, tetapi kecerdasannya membantunya cepat menyesuaikan diri. Penduduk mulai menyukainya karena ia bisa berbicara dan bertindak dengan kebalikan dari maksud sebenarnya. Mereka menganggapnya orang yang sopan dan anggun. Namun hari yang menentukan datang saat Raja Negeri Aneh mengundangnya ke sebuah ritual besar. Dalam ritual itu, tamu yang terhormat harus diberi hadiah, tetapi sebelum menerima hadiah, ia harus dihukum. Hukuman itu berupa menggali lubang besar untuk mengubur hadiah sebelum hadiah itu diberikan. Logikanya aneh, hadiah yang bagus harus disembunyikan sebelum diberikan, agar tidak terlalu membanggakan. Abu Nawas mengangguk, pura-pura memahami. Ia diberi sekop dan diperintahkan menggali lubang sampai kedalaman tertentu. Abu Nawas menggali sambil bertanya dalam hati, bagaimana cara bertahan hidup di negeri ini lebih lama tanpa menjadi gila. Setelah lubang selesai, hadiah berupa peti emas besar dibawa. Namun sebelum peti diberikan kepada Abu Nawas, Raja berkata, "Kau tidak boleh membawa hadiah ini kecuali kau mampu mengeluarkan peti itu dari lubang tanpa menyentuhnya." Semua orang mengelilingi lubang dengan wajah angkuh, yakin Abu Nawas akan gagal. Inilah puncaknya, jebakan penghinaan halus dari negeri itu. Jika ia gagal, ia akan dianggap tidak sopan, dan bisa dihukum seumur hidup di sana. Abu Nawas berpikir cepat. Aturan di negeri ini selalu terbalik. Jika orang ingin hadiah, harus menolak. Jika ingin dihormati, harus terlihat menghina. Maka dengan suara keras ia berkata, "Sungguh memalukan. Hadiah ini terlalu buruk untukku. Bahkan aku tidak mau melihatnya." Lalu ia berpaling dan pura-pura pergi. Penduduk terkejut. Mereka menganggap Abu Nawas amat sopan karena menghina hadiah. Raja begitu tersentuh. Dengan wajah puas ia berkata kepada para prajurit, "Cepat keluarkan peti itu dari lubang dan berikan dengan hormat. Tidak pantas membuat tamu terhormat menunggu." Para prajurit segera mengangkat peti dari lubang dan meletakkannya di kaki Abu Nawas. Tanpa menyentuh peti sama sekali, ia kini resmi pemiliknya. Semua orang bertepuk tangan sambil pura-pura menangis marah, padahal itu cara mereka menunjukkan kegembiraan. Malam itu sebelum tidur, Abu Nawas menulis surat kepada Raja Harun al-Rasyid, dengan kalimat rahasia yang hanya Raja Baghdad paham, "Di negeri ini, semuanya terbalik. Untuk dihormati, saya harus dihina. Untuk mendapatkan, saya harus menolak. Untuk selamat, saya harus bertindak seolah ingin celaka." Setelah menerima izin dari Raja Negeri Aneh untuk tidak kembali ke Baghdad, yang berarti diizinkan pulang, ia segera meninggalkan negeri itu membawa peti emas besar. Saat kembali ke Baghdad, Abu Nawas menyerahkan peti emas itu kepada Raja Harun al-Rasyid dan menceritakan seluruh perjalanan. Raja tertawa terbahak-bahak membayangkan kebiasaan aneh negeri tersebut. Ia bahkan berkata, "Kalau saja orang Baghdad seperti itu, mungkin kita semua akan pusing 7 keliling." Abu Nawas menjawab santai sambil menyeruput teh, "Benar, Yang Mulia. Negeri itu mengajarkan saya sesuatu, kadang masalah terbesar manusia adalah ketika semuanya terbalik, tetapi orang sudah terlalu terbiasa hingga menganggapnya benar." Raja mengangguk kagum.
Rakyat Baghdad kemudian membicarakan kisah Abu Nawas di negeri aneh itu selama berbulan-bulan. Ada yang tertawa, ada yang bingung, ada yang penasaran ingin pergi ke sana, tapi semuanya sepakat bahwa hanya Abu Nawas yang bisa pulang dengan akal tetap waras. Setelah beberapa minggu kembali ke Baghdad, nama Abu Nawas kembali menjadi buah bibir. Tetapi rupanya negeri aneh itu belum selesai dengan Abu Nawas. Suatu hari seorang utusan asing datang membawa surat dari Raja Negeri Seribu Aturan. Isi suratnya sangat formal namun tetap aneh. Kami membenci Abu Nawas karena kami sangat menyukainya. Kami memaksa kedatangannya karena kami tidak ingin menerimanya. Raja Harun al-Rashid tertawa hingga terbatuk membaca surat itu. Tapi ia memutuskan untuk mengirim Abu Nawas kembali, bukan untuk mengambil emas lagi, tetapi untuk mempelajari sistem pemerintahan negeri itu. Abu Nawas kembali berangkat. Sesampainya di sana, ia menemukan negeri itu telah berubah dalam cara yang lebih aneh. Di jalan raya, seseorang memukul temannya sambil berkata, "Aku sangat mencintaimu." Penjual buah meratap sampai menangis karena barang dagangannya habis, tanda bahwa ia sangat bahagia. Seorang hakim menjatuhkan vonis bebas bagi seorang pencuri sambil berteriak marah, "Aku menghukummu dengan kebebasan penuh." Abu Nawas harus berpikir keras setiap kali berbicara, agar maknanya tidak salah. Kalau ia ingin makan, ia harus berkata, "Aku tidak lapar." Kalau ia ingin beristirahat, ia harus berkata, "Aku ingin bekerja sepanjang hari." Pada hari kelima, Raja negeri itu mengadakan sidang kerajaan dan meminta Abu Nawas menjadi penasihat istimewa untuk sementara waktu. Tugas pertamanya, menjawab gugatan seorang rakyat terhadap menteri kerajaan. Orang itu berkata dengan marah, "Tuan Menteri telah sangat tidak membantu saya dengan memberi saya banyak uang." Menteri itu membela diri sambil menangis, "Saya meminta maaf karena saya berniat membuat hidupnya lebih sengsara." Abu Nawas mengerti maksud sebenarnya. Orang itu ingin uang lebih banyak karena merasa masih kurang. Abu Nawas menjawab dengan gaya negeri itu, "Tuan Menteri sangat salah karena telah memberi terlalu sedikit uang. Maka hukumannya adalah, memberi lebih banyak lagi." Semua orang bersorak, dengan wajah sedih tanda bahagia. Keputusan itu membuat Abu Nawas semakin dihormati. Ia dianggap paling gila sehat di antara orang yang gila sungguhan. Namun semakin lama ia tinggal, Abu Nawas sadar sesuatu yang serius. Semua aturan aneh itu bukan sekadar budaya. Mereka takut mengungkap perasaan asli karena ada hukuman besar bila berkata jujur. Orang hanya boleh hidup dalam kebalikan. Kalau jujur mengakui kesedihan, ia akan dipenjara. Kalau menyatakan cinta secara langsung, ia diasingkan. Disinilah Abu Nawas mulai menyusun rencana untuk membuka pintu kejujuran bagi negeri itu. Abu Nawas mengumpulkan rakyat dari berbagai desa, menyamar sebagai pengembara asing. Ia datang bukan sebagai tamu kerajaan, tapi sebagai orang biasa yang tersesat. Di alun-alun pasar, ia berteriak. Di negeri lain, orang menangis kalau sedih, dan tertawa kalau gembira. Semua orang menatapnya seolah ia gila. Seorang wanita bertanya, kalau mencintai seseorang, harus bilang apa? Abu Nawas menjawab, "Ia bilang, aku mencintaimu." Orang-orang saling memandang ketakutan. Ada aturan tak tertulis yang mereka ketahui tapi tak berani sebutkan. Ada makhluk bernama pengamat kejujuran yang akan mengetahui siapa saja yang berkata jujur.
Namun Abu Nawas tetap melanjutkan. Kejujuran tidak menyakitkan. Yang menyakitkan adalah berpura-pura selamanya. Perlahan, seorang laki-laki tua mulai berbicara jujur, pertama kali dalam hidupnya. Ia berkata sambil gemetar, "Aku rindu anakku." Semua orang ketakutan, menunggu hukuman aneh. Tapi, tidak terjadi apa-apa. Dari situ orang-orang mulai perlahan mencoba berkata jujur. Ada yang mengaku merindukan istrinya, ada yang merasa sedih karena terlilit hutang, ada yang ingin mengungkap rasa sayang. Berita itu cepat terdengar sampai ke istana. Raja memanggil Abu Nawas. Ia mengira Abu Nawas mengacaukan tradisi negeri. Raja berkata, "Kami marah karena sangat berterima kasih padamu. Tapi budaya kami telah ada sejak leluhur, kami takut kejujuran membuat kekacauan." Di titik ini Abu Nawas menceritakan seluruh teori kebalikannya. Justru karena di negeri ini semua serba terbalik, kalian tidak bisa saling memahami. Suami tidak tahu istrinya bahagia atau sedih, anak tidak tahu ayahnya bangga atau kecewa, rakyat tidak tahu rajanya mencintai atau membencinya. Raja terdiam lama, sangat lama. Lalu ia membuka rahasia alam bawah negerinya. Negeri ini dulu dikuasai tiran kejam. Siapapun berkata jujur dibunuh. Sejak itu orang hidup dalam kebalikan untuk bertahan. Bahkan setelah tiran itu mati, rakyat tetap takut. Dengan kalimat sederhana, Abu Nawas menjawab, "Kalau kebohongan dulu menyelamatkan, sekarang justru membunuh perasaan." Kalimat itu membuat raja menangis untuk pertama kalinya tanpa berpura-pura. Itulah momen paling bersejarah negeri itu. Raja memerintahkan perayaan kejujuran. Mulai hari itu, perasaan boleh diucapkan apa adanya. Ada yang peluk-pelukan, ada yang menangis lega, ada yang tertawa bebas. Abu Nawas pulang ke Baghdad membawa bukan emas, tetapi perubahan besar bagi sebuah negeri. Beberapa bulan kemudian, surat kembali datang dari negeri tersebut. Tulisannya lucu sekali. "Kami sangat benci Abu Nawas karena hidup kami sekarang bahagia sekali. Tolong kirim dia lagi agar kami bisa membencinya lebih banyak." Raja Baghdad hampir terjatuh dari kursi saking lucunya. Ia memerintahkan Abu Nawas pergi lagi. Setibanya di sana, Abu Nawas melihat hal luar biasa. Orang-orang saling berkata jujur, tapi dengan cara kelewat jujur. Istri berkata ke suaminya, "Kau bau sejak pagi." Suami membalas, "Masakanmu hari ini asin sekali." Tetangga mengatakan, "Aku malas menemuimu sebenarnya." Karena belum terbiasa, kejujuran jadi ekstrim kelewatan. Abu Nawas harus menertibkan negeri itu lagi. Ia berkata, "Kejujuran itu baik, tapi kalau kasar namanya bukan jujur, namanya tidak sopan." Akhirnya negeri itu memiliki aturan baru. Boleh jujur, boleh mengungkap perasaan, tapi harus memakai kesantunan. Kini negeri itu damai, bahagia, sekaligus normal. Sebelum Abu Nawas pulang, raja memberikan lencana kehormatan bertuliskan, "Pahlawan kejujuran, yang mengubah kegilaan menjadi kebaikan." Dan rakyat negeri itu mengantar Abu Nawas pulang sampai perbatasan sambil berkata, "Kami mencintaimu karena kami memang benar-benar mencintaimu, bukan karena aturan." Abu Nawas tersenyum bahagia. Sepanjang perjalanan pulang ia sadar satu hal. Akal sehat, humor, dan hati yang baik dapat menaklukkan negeri seaneh apapun.